kita mulai proses belajar mengajar kita, adanya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih untuk Gabriel. Ibu akan mengabsen, Ibu akan menanyakan pada ketua kelas. Siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Si Rizky, Bu. Rizky. Kebangsaan kita. Semuanya nih. Udah, Bu. Jadi minggu lalu itu kita sudah belajar tentang pengertian, ciri-ciri dan unsur dari anekdot. Teks anekdot adalah teks yang berisi tentang kritikan atau sindiran kepada seseorang, tapi sindirannya dikemas dengan humor, Bu. Iya, benar sekali. Minggu lalu kan perbedaan antara anekdot dengan humor. Nah, sekarang Ibu akan menguji dulu kembali bagaimana pemahaman kalian tentang. Silakan perhatikan gambar pada layar berikut. Ayo. Nah, sudah diperhatikan? Ibu mau bertanya, gambar yang mana yang merupakan humor dan gambar yang mana merupakan anekdot? Yang humor sebelah kiri, Bu. Ayo, Andi. Yang humor sebelah kiri, Bu. Yang humor sebelah kiri. Kemudian berarti yang kanan sebelah anekdot. Nah, sekarang tentang lelucon atau humor semata yang mengekspresikan bagaimana perasaannya. Sementara kalau di gambar kedua ada pesan atau kritikan yang ingin disampaikan. Kepada siapa ingin disampaikan kritikan itu? Pejabat atau orang kaya? Iya, pejabat atau orang kaya. Baik, jadi pada pembelajaran ini kita masih membahas tentang teks anekdot. Tapi kita sudah beralih pada KD dan dari 4.5 yaitu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulisan. Pada hari ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai, mana yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning berbantuan media gambar, peserta didik dapat menafsirkan makna tersirat teks anekdot dan menyusun makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis dengan rasa tanggung jawab, disiplin dan kerja sama. Jadi nanti pada pembelajaran ini kita akan menafsirkan serta menyusun, menyediakan gambar, dan teks. Ya, silakan simak dan pahami gambar tersebut. Sudah? Nah, sudah dipahami? Kemudian ini yang gambarnya, kemudian ini yang teksnya. Amati gambar tadi, kemudian teksnya tadi. Di sini kan gambar dan teks tersebut termasuk ke dalam contoh teks anekdot. Ayo, siapa yang bisa berargumen? Oke, Ali. Apa Ali? Dapat humor dan kritikan. Ya, jadi di dalam gambar dan teks tersebut terdapat humor dan kritikan. Bisa makna yang ingin disampaikan itu siapa yang bisa menafsirkan? Saya, Bu. Oke, para Gambar pesan makna tersirat yang ingin disampaikan adalah sindiran kepada anggota DPR yang sering bolos bekerja. Sementara pada teks, makna tersirat ini adalah kritik kepada dosen pejabat yang tidak mau bergeser dari kedudukan atau jabatannya. Iya, teks di dalam anekdot itu dituliskan secara tersurat. Dituliskan secara tersirat. Mengapa tidak tersurat? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Gabriel, coba diungkapkan dia apa pendapat? Karena, Bu, kritik dalam teks anekdot kan disampaikan melalui sindiran. Ya. Tidak secara langsung, Bu, tapi melalui humor, Bu. Sehingga makna yang disampaikan pun tersirat di balik sindirannya, Bu. Iya, benar sekali. Karena kegiatan kita pada pagi ini yaitu untuk mengonstruksi teks anekdot berdasarkan makna tersiratnya, maka ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, satu, kita harus memperhatikan topik dari teks anekdot tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan siapa sasaran yang ingin dikritik di dalam teks anekdot tersebut, ya. Tiga, kita harus menentukan unsur kelucuan yang terdapat di dalam teks tersebut. Kita akan menyimpulkan makna atau pesan tersirat dari teks tersebut. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jadi sudah dipahami semua ini? Paham, Bu. Nah, kita di sini akan berdiskusi bersama kelompok masing-masing, ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD pada kelompok. Silahkanlah diskusikan dengan kelompokmu. Terlebih dahulu cermatilah gambar tersebut, kemudian diskusikan
diskusikanlah bersama kelompokmu pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam PKPD tersebut. Simpulkan dulu, pahami dulu apa kritikan dan apa kelucuan yang ingin disampaikan pada gambar tersebut. Ya, silakan berdiskusi bersama kelompoknya. Mari Tuan Bani. Nah, perhatikan ya, tulisannya yang rapi. Nanti penilaiannya ada juga tentang tulisan yang Ibu perhatikan ya. Ya, Bu. Rapi penilaian di dalam berdiskusi. Jadi seluruhnya silakan aktif berdiskusi di dalam kelompok ya. Sudah selesai? Nah, kalau sudah ditafsirkan makna tersiratnya, silakan kembangkan menjadi sebuah teks anekdot. Mengembangkan ini kayak mana, Bu? Nanti bisa kamu kembangkan berdasarkan narasi maupun bayaran. Bebas. Seperti kalian mungkin ya, bagaimana mengembangkan ya? Apakah kalian memilih bentuk narasi atau berbentuk dialog? Kalau calon tahu silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, kami dari kelompok Cak Lontong dari kelas 10. Makna dari tafsiran gambar tersirat tersebut. Makna tersiratnya, yang pertama, jangan malas belajar. Yang kedua, jangan mengharapkan hal-hal yang belum pasti kebenarannya seperti bocoran atau contekan. Yang ketiga, kita haruslah belajar dengan tekun untuk mencapai hasil atau nilai yang lebih baik. Berikutnya, kami juga mengembangkan dari gambar tersebut menjadi sebuah teks anekdot yang berjudul Salah Tafsir. Setelah selesai ulangan bahasa Indonesia, Gabriel dan kawan-kawannya berkumpul di taman sekolah. Gabriel, Dino, kenapa wajahmu terpilih sekali? Jadi, iya seperti kain pel basah. Dino, sial sekali aku hari ini. Gabriel, kenapa kamu berkata seperti itu? Ricky, iya kenapa? Bukannya seharusnya kamu senang bisa menjawab ulanganmu? Dino, ya seharusnya. Tapi dari 10 soal aku hanya dapat 1 jawaban yang benar. Gabriel, ya udahlah, yang penting kan kamu jawab semua ulangannya. Dino, maksudku aku hanya jawab 1 soal saja, yang lain tidak dijawab. Ricky, bukannya kamu bilang sudah dapat bocorannya? Dino, iya, aku dapat bocorannya. Tapi bocorannya tidak ada yang sesuai dengan soal ujian yang tadi. Aku jadi menyesal. Gabriel dan kawan-kawan tertawa. Tawanya. Tadi, tapi hasilnya jong. Baru tahu rasa kan? Dino, ya gimana? Pikirku kan yang instan-instan aja biar nggak ribet. Gabriel dan kawan-kawan, makanya belajar dong. Sekian diskusi kami kelompok Cak Lontong. Baik. Terima kasih atas kesempatan saya dari kelompok ada. Jadi saya ingin melengkapi hasil diskusi dari kelompok Cak Lontong pada pengembangan teks anekdot tersebut. Unsur kelucuannya masih belum terlihat garing. Ada baiknya unsur kelucuannya diperjelas kembali. Baik. Ini untuk presentasi dari kelompok Cak Lontong. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok Cak Lontong. Kelompok Cak Lontong. Nah, masing-masing kelompok silahkan direvisi atau diperbaiki ya, sesuai dengan saran-saran teman-temannya tadi ya. Baik, nah sampai di sini pembelajaran kita. Diskusi ini apa yang kita pelajari? Gambar tadi adalah gambar tentang teks anekdot. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat sindiran baru kritikan.
disampaikan. Iya. Kemudian pada gambar tersebut ada makna tersirat yang ingin disampaikan. Yaitu kita harus belajar dengan giat untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Apa ini? Yang baik, ya kan? Nah, jadi kritikan ini disampaikan kepada siswa-siswi yang malas belajar dan biasanya hanya mengharapkan contekan. Dalam pengembangannya dari sudah ibu perhatikan sudah baik. Di dalamnya harus ada tokoh, kemudian ada kelucuan dan ada sindiran. Silahkan dulu berikan tepuk tangan untuk kita semua. Apa yang sudah kita pelajari tadi? Ayo, siapa? Saya Bu. Baik, ayo. Revi. Nah, ayo Revi. Tentang perbedaan teks anekdot dengan humor terletak pada makna dan fungsinya. Kemudian bentuk anekdot itu dapat berubah teks maupun gambar. Iya, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang perbedaan teks anekdot dengan humor. Kemudian bentuk humor itu ada dia bentuk gambar maupun teks. Kemudian ada juga yang berbentuk video, ya kan? Nah, selanjutnya ayo, apa lagi yang kita pelajari? Oke, Gabriel. Dalam sebuah teks anekdot terdapat pesan atau makna yang ingin disampaikan secara tersirat melalui kritikan atau sindiran, Bu. Iya, jadi di dalam teks anekdot itu juga kita sudah pelajari bahwasanya ada pesan atau makna yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya kita juga sudah mempelajari tadi tentang langkah-langkah, ya kan? Baik, ada yang bisa apa saja tadi yang harus diperhatikan? Baik, Nayla, silakan. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan untuk menyusun teks anekdot berdasarkan makna tersiratnya. Yang pertama, menentukan topiknya, tokoh yang dikritik, kelucuan atau humornya, kritik atau sindiran, serta menyimpulkan makna tersiratnya, Bu. Iya, baik. Jadi tadi itulah hal-hal yang sudah kita pelajari pada pembelajaran atau kegiatan hari ini, kan? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Ayo coba, siapa? Menurutmu, Naila, bagaimana pembelajaran kita hari ini, Naila? Menyenangkan, Ibu. Iya. Kita bisa belajar dengan aktif melalui gambar. Kita menafsirkan makna yang ingin disampaikan pada gambar, Bu. Iya. Kemudian ada lagi, pendapat siapa lagi? Bagaimana perasaannya? Ayo, siapa lagi? Gabriel, coba. Seru, Bu. Iya, seru. Kami juga bisa berimajinasi mengembangkan teks anekdot dengan mudah karena topik pada gambarnya dekat dengan kehidupan kami, Bu. Iya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita tentang mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Minggu depan kan kita akan melanjutkan materi kita masih di teks anekdot. Tetapi kita akan membahas tentang struktur teks anekdot serta bagaimana menciptakan kembali teks anekdot berdasarkan struktur dan kebahasaan. Nah, Ibu di sini ingin bertanya, apakah sini ada yang mengetahui apa itu struktur dari teks anekdot? Oke, Ali. Itu terdiri dari abstrak, orientasi, reaksi, Iya. krisis, Iya. dan koda, Bu. Iya. Jadi struktur teks anekdot itu ada 5, ya. Jadi kedepannya nanti minggu depan akan kita pelajari di rumah. Kalian bisa menggali informasi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot, ya. Bisa dari buku maupun dari internet kalian pelajari, ya. Sekarang sampai di sini materi kita untuk hari ini. Tetaplah jaga kesehatan karena kesehatan itu adalah hal yang paling utama. Kemudian jangan lupa tetap belajar. Baik, sekarang sebelum kita pulang ada baiknya diakhiri dengan doa. Baik, kepada pergaulan, tolong tutup. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, terima kasih kepada Pak Daulan yang telah menutup pertemuan kita dengan doa. Jadi di akhir kata, jika ada Ibu salah berbicara atau salah berkata, ya, yang menyinggung perasaan kalian, Ibu mohon maaf. Nah, sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.